Assalamualaikum. Hello, with me again. Here we are. I'm gonna talking about instruction in English. What is instruction? Instruksi dalam bahasa Inggris. How to make a sentence? Bagaimana cara membuat kalimatnya? Bagaimana responnya? You wanna know? So let's check it out. Well, instruksi dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua, yaitu command, perintah, dan juga prohibition, larangan, di mana perintah itu adalah statement atau ungkapan yang digunakan untuk memberitahu seseorang agar melakukan sesuatu. Sedangkan prohibition atau larangan itu adalah ungkapan yang digunakan untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan sesuatu. Well, kita bahas dulu tentang kalimat perintah atau command. Kalimat perintah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah verbal command dan yang kedua adalah nominal command. Verbal command di sini dia membutuhkan yang namanya kata kerja. Apa kata kerja itu? Kata kerja itu adalah kata yang artinya melakukan sesuatu. Misalnya write, menulis, close, menutup, talk, berbicara. Itu adalah kata kerja. Yang kita butuhkan adalah kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk dasar atau yang biasanya disebut sebagai present. Jadi, kata kerja bentuk pertama itu diletakkan di awal kalimat untuk membuat kalimat perintah ini. Contohnya adalah sit down, duduklah. Close the door, please. Tutup pintunya. Come in, masuklah. Di situ kata kerjanya diletakkan di awal. Dan ini disebut sebagai verbal command. Sekarang yang kedua adalah nominal command. Apa bedanya? Kalau di nominal command, kalian jangan menggunakan verb karena di sini bukan tempatnya verb. Jadi, apa yang digunakan? Yang digunakan di sini adalah be. Jadi, kalian letakkan be di awal kalimat. Be bertemu nanti dengan yang namanya adjective, kata sifat, atau adverb, atau kata keterangan. Contohnya, be careful, hati-hati. Be on time, tepat waktu ya. Be diligent, yang rajin ya. Be silent, please, tolong diam. Itu adalah verbal command dan juga nominal command. Untuk membuat kalimat verbal command dan juga nominal command itu lebih sopan, kalian bisa menggunakan kata please atau tolong. So, mari kita coba untuk membuat kalimat dengan beberapa kata kerja yang ada. Tentu saja kita harus tambahkan please supaya terdengar lebih sopan ya. Coba, kata kerja yang pertama adalah mop. Mop itu artinya adalah mengepel. Kalau mengepel itu kira-kira apa yang dipel? Mop the clothes, pel bajunya. Tidak cocok kan? Jadi kalian harus mencari kata yang sesuai dengan kata kerja ini tadi. Mop berarti biasanya yang dipel itu lantai. Berarti mop the floor, please. Atau bisa please-nya ditaruh di depan. Please mop the floor. Kemudian ada kata lock. Lock, kunci, mengunci. Lock the door, please. Atau please lock the door. Kemudian ada lagi tidy up. Tidy up itu merapikan. Biasanya yang dirapikan itu apa? Bisa tempat tidur. Tidy up itu biasanya cocoknya sama ruangan yang dibersihkan. Coba, tidy up your bedroom please, atau please tidy up your bedroom. It's okay. Kemudian ada brush, menggosok. Please brush your teeth. Kemudian sweep. Sweep the floor please, atau please sweep the floor. Atau biar nggak sama kayak mop tadi, kita pakai yard, kita pakai halaman. Please sweep the yard. Sweep the yard please. Itu membuat kalimat perintah itu tidak harus cuma be quiet, be silent, atau cuma mop the floor. Tapi kita juga bisa menambahkan beberapa item. Seperti karena tadi sudah verbal, contohnya sekarang mari kita buat kalimat nominal command-nya. Nominal command. Okay. Jadi contohnya be polite. Be polite itu sopan lah gitu ya. Jadi kita tambahkan beberapa item. Please be polite to your teacher. Tolong sopan dengan gurumu. Be good student, seperti itu. Be good student, please. Jadilah murid yang baik. Terus habis itu bisa ditambahkan this is examination, please be quiet. Ini adalah ujian. Ini ujian, tolong jangan rame ya. Seperti itu. Jadi kita bisa meletakkan please di nominal command dan juga verbal command. Kita bisa meletakkannya di awal atau kita bisa meletakkan di akhir. And then, selain kalian menambahkan please, kalian juga bisa menambahkan nama seseorang untuk mempertegas bahwa atau menunjuk bahwa orang itu yang kalian suruh, seperti itu. Contohnya tadi kan ada kalimat please mop the floor. Kalian bisa tambahkan namanya, misalnya Sania, please mop the floor.
Kemudian be polite to your teacher please, itu bisa kalian tambahkan dengan nama juga. Please be polite to your teacher, roughly. Atau show your picture please. Tania, show your picture please. Seperti itu. Itu gunanya adalah untuk menekankan atau mempertegas bahwa siapa orang yang mendapatkan komen dari kalian. Next, let's jump to prohibition. Prohibition itu larangan. Larangan biasanya identik dengan kata jangan, tidak, seperti itu. Dalam bahasa Inggris, di prohibition yang kita butuhkan adalah don't. Di sini prohibition juga dibagi menjadi dua, jenisnya sama, ada verbal dan juga nominal. Sebenarnya prohibition sama command ini agak mirip ya aturannya. Kita juga membutuhkan kata kerja bentuk pertama di sini. Terus abis itu di nominal juga kita menggunakan be. Tapi yang berbeda di sini kita menggunakan yang namanya don't atau do not, yang berarti jangan. Untuk verbal prohibition, contohnya seperti don't cry please, atau don't follow me, atau don't play football in the house, don't speak too loud. Seperti itu. Itu adalah verbal prohibition. Hampir sama kan ya, mirip-mirip lah sama comment tadi. Bedanya adalah kita membutuhkan don't di sini. Jadi kalau misalnya mau dibuat rumus atau dibuat form, itu bentuknya don't, habis itu verb one. Seperti itu. Selain verbal prohibition, ada juga nominal prohibition. Kalau nominal prohibition ini, kita tidak membutuhkan kata kerja. Kita membutuhkan adjective dan juga kita membutuhkan adverb. Jadi kata sifat atau kata keterangan. Di sini, kalau misalnya dijadikan rumus atau form, itu yang pertama kita butuhkan, karena prohibition pasti jelas don't dulu atau do not. Kemudian ada be, habis itu adjective atau adverb, kata sifat atau kata keterangan. Contohnya seperti ini, don't be lazy children please. Don't be late sir. Don't be angry at me. Seperti itu. Jadi kalian juga bisa menambahkan please. Don't be lazy children please. Don't be late sir please. Please don't be angry at me. Seperti itu. Sebenarnya hampir mirip sih ya, prohibition sama bentuknya prohibition sama comment tadi, ada nominal dan juga verbalnya. Well, bentuk terakhir untuk prohibition yaitu adalah prohibition sentence with no. Jadi di sini kita sudah tidak membutuhkan lagi kata kerja bentuk pertama. Yang kita butuhkan adalah no dan juga verb 1 ing. Jadi tambahin ing gitu. Contohnya smoke, merokok. Itu bisa jadi no smoking, dilarang merokok. Terus habis itu climb, mendaki. Jadi no climbing, dilarang mendaki. Habis itu park, parkir. No parking, dilarang parkir. Habis itu fish. Fish itu kalau misalnya dia kata benda artinya adalah ikan. Tapi kalau misalnya dia kata kerja artinya adalah memancing. Jadi no fishing artinya bukan dilarang ikan, tapi artinya adalah dilarang memancing. Terus habis itu litter, membuang sampah. No littering, dilarang membuang sampah. Seperti itu. Ini adalah bentuk terakhir untuk prohibition. Dan untuk menekankan prohibition atau kalimat larangan ini, kalian bisa mengubah atau menambahkan ever dan never. Contohnya, don't follow me misalnya, jangan ikuti saya. Itu bisa, kalau misalnya kalian tuh sangat melarang, jangan ikuti saya, kalian bisa menambahkan ever. Don't ever follow me, jangan pernah ikuti saya. Sama dengan never follow me, jangan pernah ikuti saya. Kemudian don't play football in the house. Ketika kalian sangat melarang untuk bermain bola di dalam rumah, kalian bisa menambahkan ever. Don't ever play football in the house. Dan sama dengan never play football in the house. Lalu don't be lazy. Kalau kalian sangat melarang untuk malas, jangan pernah malas, itu kalian bisa tambahkan ever. Don't ever be lazy. Atau never be lazy. Finally, this is the last explanation. Ini adalah sedikit catatan untuk command dan juga prohibition yang bagian nominal ya. Nominal tadi kan kita butuh yang namanya be nih. Lah be kalau misalnya ketemu dengan noun atau kata benda itu artinya jadi, artinya dalam bahasa Indonesia jadi. Contohnya bagaimana? Be a president. Jadilah seorang presiden. Be a doctor. Jadilah seorang dokter. Be an English teacher. Jadilah guru bahasa Inggris. Seperti itu. Itu untuk command yang nominal atau kalimat perintah yang nominal.
Kemudian kalau misalnya untuk kalimat larangan yang nominal bagaimana? Misalnya don't be a corruptor, jangan jadi koruptor. Don't be a traitor, jangan jadi pengkhianat. Seperti itu. Well, that's all. Thank you very much for your nice attention. Semoga bisa bermanfaat tentang comment dan juga prohibition tadi. I'm so sorry if I made mistake. Thank you. Well, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.